Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan silsilah al-hadis as-sahihahnya, masuk ke hadis 1163. Hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani dan Abu Ishaq Al-Muzakki dalam kitab Al-Fawaid Al-Muntakhabah dari Bazi' Abul Khalil Al-Khassaf. Ia berkata, haddatsana Al-A'mash dari Syaqiq bin Salamah dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhiriz zaman qaumun yajlisuna fil masajid hilaqan imamuhumud dunya fala tujalisuhum fa innahu laysa lillahi fihim hajah. Akan ada di akhir zaman suatu kaum yang duduk di masjid melingkar sementara imam mereka dunia, artinya pembicaraan mereka sebatas dunia. Maka jangan kalian duduk bersama mereka, karena Allah tidak butuh kepada mereka. Namun di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Bazi' Abul Khalil Al-Khassaf. Dia matruk, akan tetapi ia tidak bersendirian, di mana ia dimutabaat oleh perawi lain, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban berkata, akhbarana Al-Husain bin Abdullah bin Yazid Al-Qattan qala haddatsana Abdus Samad bin Abdul Wahhab An-Nasri qala haddatsana Abu Tuqa qala haddatsana Isa bin Yunus dari Al-A'mash. Ia dimutabaah oleh Isa bin Yunus, dan sanad ini perawinya semuanya thiqat, ma'ruf ya, selain Al-Qattan yang bernama Al-Husain bin Abdullah bin Yazid Al-Qattan. Saya tidak mendapatkan biografi dia, iya. Dan kata beliau, Al-Husain bin Abdullah bin Yazid ini termasuk guru-guru Ibnu Hibban yang dipakai oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan tentu Ibnu Hibban lebih tahu tentang gurunya, sehingga kata beliau, jiwaku lebih condong untuk mengatakan bahwa hadis ini sahih insyaallah. Dan hadis ini mempunyai penguat, namun kita tidak bergembira dengannya, ya, yaitu dalam riwayat Abu Abdillah Al-Falaki dalam Al-Fawaid, tapi sanadnya sangat lemah sehingga tidak bisa menguatkan. Namun Al-Hakim meriwayatkan dari jalan Ahmad bin Bakar Al-Balisi. Ia berkata, haddatsana Zaid bin Al-Hubab. Ia berkata, haddatsana Sufyan Ats-Tsauri dari Aun bin Abi Juhaifah dari Al-Hasan bin Abil Hasan dari Anas. Dan Al-Hakim mengatakan sahih sanadnya. Akan tetapi ya, sanadnya juga terdapat padanya perawi yang lemah, yang bahkan sangat lemah. Itu Al-Balisi ini muttaham, tertuduh berdusta. Bahkan Abul Fathah Al-Azdi mengatakan dia suka memalsukan hadis. Ya, sementara Ad-Daraqutni berkata dhaif. Dan kemudian ia menyebutkan disebutkan juga dalam hadis yang lain selain ini. Yang jelas Syekh Al-Albani rahimahullah condong untuk mengatakan bahwa hadis ini hasan atau sahih, wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan makruhnya duduk-duduk di masjid untuk berbicara tentang dunia. Dimana kalau kita duduk-duduk di masjid dan pembicaraan kita tentang dunia, maka lebih baik jangan di masjid. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar membuat
sebuah tempat khusus di depan masjid bagi mereka yang mau ngomong dunia. Silahkan ya, ngobrol di sana saja. Kenapa demikian? Karena masjid tidak dibangun untuk itu. Masjid dibangun untuk berzikir kepada Allah. Masjid dibangun untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ya tidak dibangun untuk obrolan-obrolan dunia yang tidak ada manfaatnya ya akhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ada di akhir zaman suatu kaum yang duduk di masjid ya sementara pembicaraan mereka sebatas dunia. Maka jangan kamu duduk bersama mereka. Kenapa? Karena mereka duduk di masjid hanya sebatas bicara tentang dunia, dan ini tidak layak untuk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau ngomong dunia, ngobrol dunia, udah ente jangan di masjid sana. Keluar aja. Kalau di masjid layaknya ngomongin apa Pak? Ngomongin ilmu, ngomongin ibadah, ngomongin hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ngomongin bisnis, ngomongin tentang masak ataupun yang lain yang sifatnya duniawiyah, jangan di masjid. Ya. Jangan di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini melarang. Hadis selanjutnya hadis 1164. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan Ahmad. Demikian pula Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Al-Qasim Asy-Syaibani bahwa Zaid bin Arqam melihat suatu kaum yang salat duha. Dan ia berkata, "Amma laqad alimu anna shalah fi ghairi hadhihi sa'ah afdal." Sungguh mereka sudah tahu bahwasanya salat di selain saat ini lebih utama. Namun Rasulullah SAW bersabda, "Salatul awwabin hina tarmidul fisal." Salatnya orang-orang yang awwabin itu orang-orang yang kembali kepada Allah, itu di saat anak-anak unta sudah mulai kepanasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Awanah, ya, dan juga mempunyai syahid dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz alla ada raq'atay duha fa inna salatul awwabin. Rasulullah SAW mewasiati aku agar jangan meninggalkan 2 rakaat duha karena ia adalah salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya akhul Islam menunjukkan keutamaan salat duha. Dan bahwasanya salat duha itu adalah kata Rasulullah salatnya orang-orang yang kembali. Itu salat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat duha juga akhirnya mempunyai keutamaan besar ya, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa setiap paginya ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya. Kata Rasulullah, 360 sendi ini bisa dicukupi oleh 2 rakaat duha. Ya. Namun terjadi perselisihan para ulama. Apakah salat duha ini yang sunnah apa boleh kita lakukan secara rutinitas setiap hari begitu, atau sekali-kali saja? Kalau kita melihat perbuatan Nabi, ya Nabi SAW tidak rutin, Pak. Nabi SAW, ya kata Aisyah, kalau beliau salat duha seakan-akan aku berkata beliau tidak akan meninggalkan duha. Dan kalau beliau tidak salat duha, seakan-akan aku berkata seakan-akan beliau tidak akan salat duha. Artinya kata Ibnu Qayyim, Nabi SAW tidak melakukan salat duha setiap hari. Cuma masalahnya perbuatan Nabi ini apakah menunjukkan bahwa tidak boleh kita merutinkan? Yang rajih dari pendapat para ulama, boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan wasiat kepada 2 sahabat. Yang pertama Abu Dzar, yang pertama Abu Hurairah. Apa wasiat itu? Jangan tinggalkan 2 rakaat duha setiap hari. Ini wasiat Nabi kepada 2 orang sahabat tadi. Jangan tinggalkan 2 rakaat duha. Dan apabila ucapan bertabrakan dengan perbuatan, tentu yang dikedepankan apa? Ucapan, bukan perbuatan. Iya. Dan tentu juga dikarenakan Nabi SAW juga menyebutkan tentang keutamaan salat duha seperti yang saya sebutkan tadi,
bahwasanya setiap paginya ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya, dan ternyata 360 itu sudah dicukupi oleh salat 2 rakaat duha. Dan ini menunjukkan boleh kita untuk apa? Ya, mendawamkan terus menerus untuk salat duha atas pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Hadis 1165. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Husain bin Abdurrahman, ia berkata, aku mendengar Abu Ubaidah bin Hudzaifah menceritakan dari pamannya atau bibinya Fatimah, ia berkata, Uttu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi niswatin wa idza siqa'un mu'allaqun wa ma'uhu yaqtur alaihi min shiddati ma yajidu min harril huma. Faqulna ya Rasulullah law da'awtu Allah fa adhhaba 'anka hadha. Faqal inna ashadda an-nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Aku pernah menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit bersama beberapa wanita yang lain, dan ternyata ya ada bejana air yang tergantung yang terbuat dari kulit, sementara airnya itu mengucur ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah waktu itu sedang panas yang sangat sekali. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoalah saja kepada Allah supaya Allah menghilangkan penyakitmu ini? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian setelahnya orang-orang yang di bawahnya, kemudian di bawahnya lagi. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah sabda, yubtal abdu bihasbi dinih. Seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kekuatan ia dalam berpegang kepada agamanya. Fa in kana fi dini salabah, apabila dia berpegang kepada agamanya kuat, ujiannya pun juga kuat. Dan apabila berpegang kepada agamanya lemah, ya disesuaikan dengan ujiannya pun disesuaikan dengan keadaannya. Iya. Syekh Albani berkata, Al-Hakim dan Adz-Dzahabi mendiamkan hadis ini dan sanadnya sahih menurutku. Perawi-perawinya thiqat, ya termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini juga mempunyai syawahid-syawahid yang ma'ruf. Hadis ini menunjukkan, akhi, yang pertama dianjurkan mengunjungi orang sakit. Karena mengunjungi orang sakit itu Masya Allah pahalanya besar sekali ya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang mengunjungi orang sakit di waktu pagi, maka akan bersalawat kepadanya 70.000 malaikat sampai sore hari. Ini salawatnya malaikat artinya mendoakan ya. Dan siapa yang mengunjungi orang sakit di waktu sore, maka akan mendoakan untuknya 70.000 malaikat sampai pagi hari. Masya Allah. Dan seseorang, kata Rasulullah, senantiasa di dalam kebun-kebun surga selama ia menjenguk orang sakit. Hanya menjenguk orang sakit itu pahalanya besar, Pak. Ya. Bahkan di dalam riwayat Muslim, pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada seorang hamba, ya abdi, inni marid. Hai hambaku, aku sakit. Kenapa kamu tidak jenguk aku? Kata si hamba ini, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Engkau kan Tuhan semesta alam. Kata Allah, tapi saudaramu sakit, kenapa kamu tidak menjenguknya? Kalaulah kamu menjenguknya, kamu akan dapatkan aku di sisinya. Iya. Ini menunjukkan bahwa sangat ditekankan, Pak, untuk berusaha. Kalau kita tahu teman kita sakit, ya kita berusaha untuk mengunjunginya. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya wanita mengunjungi laki-laki yang sakit walaupun bukan mahram, tapi dengan syarat tentu menjaga adab-adabnya. Iya. Maka kalau wanita-wanita atau laki-laki mengunjungi wanita yang sedang sakit, kita mendengar misalnya si fulanah, istrinya si fulan lagi sakit, kita jenguk. Ya tanpa harus melihat orangnya, yang penting kita jenguk, kita doakan,
ya kita berikan support kepada suaminya supaya sabar, itu nggak masalah ya akhwat Islam. Karena sahabiat ini berkata, aku bersama beberapa wanita lain datang untuk menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwat Islam, di antara tata cara pengobatan penyakit panas itu dengan cara diberikan air yang dingin, bukan dingin kulkas Pak ya, air biasa gitu. Karena Nabi SAW di situ disebutkan ya beliau sedang panas banget dan ternyata ia digantungkan bejana dan dibiarkan air menetes di kepala Rasulullah SAW, ya karena saking panasnya badan Rasulullah SAW. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW ya bahwa orang yang terkena panas itu hendaknya dilawan dengan air dingin. Ini kalau panasnya panas dalam. Tapi kalau panasnya jenis lain yang kalau kita mandi air dingin malah tambah panas, tentu ya berbeda lagi. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum, bahwa ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba itu disesuaikan dengan keimanan dia. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Semakin kuat dalam berpegang kepada agama, semakin berat juga ujiannya. Ya. Diuji mungkin dalam fisiknya, atau diuji dengan berbagai macam fitnah, ujian, cobaan. Ya, ujian banyak ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu kita jangan menganggap ya kalau kita diuji oleh Allah berarti Allah tidak sayang kepada kita. Tidak. Justru yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Kenapa? Karena semakin Allah cinta kepada seorang hamba, semakin Allah akan berikan ujian kepada dia. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji dia. Ya. Selama ini kita beriman, menjalankan sunnah dan yang lainnya, kok tenang-tenang aja belum ada ujian. Ya. Kita pun juga jangan mengharapkan ujian, Pak. Ya Allah, kok engkau tidak menguji saya sih ya Allah? Uji dong ya Allah. Jangan, karena kita nggak tahu kita bakalan sabar apa enggak. Ya, kita tidak tahu. Yang kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sebagaimana Rasulullah pernah mengunjungi seorang sahabat yang sakitnya lama gitu. Kemudian Rasulullah bertanya, la'allaka sa'alta Allah syai'an. Barangkali kamu pernah minta kepada Allah sesuatu? Kata orang ini, iya wahai Rasulullah. Apa itu? Aku berdoa, ya Allah, semua azabmu yang engkau hendak berikan di akhirat, tolong percepat untukku di dunia sekarang. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, innaka lan tutiqu dzalik. Kamu tidak akan mampu itu. Kenapa kamu tidak ucapkan saja Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar? Maka orang ini pun mengucapkan doa tersebut, tak lama kemudian dia pun sembuh. Ya, jadi kita ini jangan mengharap-harapkan diuji, Pak. Emang pede, mampu gitu ya. Tahu-tahu dikasih ujian malah ngambek sama Allah. Ya Allah, kok diuji berat banget sih ya Allah, ya. Akhirnya malah lama-lama jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hadis 1166. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkil Athar, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Ibnu Sa'ad, Al-Hakim dari jalan Al-Mas'udi, ia berkata haddatsani Ma'bad Ibnu Khalid dari Abdullah bin Yasar dari Qutailah ya bintu Saifi Al-Juhaniyah, ia berkata atahabrun mil ahbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang pendeta ya Yahudi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ni'mal qaum antum laula annakum tusyrikun."
hai Muhammad, sebaik-baiknya kaum itu kamu, kalau bukan karena kamu berbuat syirik. Qala subhanallah wa ma dzak. Kata Rasulullah, maha suci Allah. Apa itu? Kata orang Yahudi ini, taquluna idza halaftum wal Ka'bah. Kalian kalau bersumpah mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Iya, maka Rasulullah fa'amhala Rasulullah syai'an. Lalu Rasulullah SAW pun diam sebentar. Kemudian beliau bersabda, innahu qad qal, faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah. Sungguh memang ada orang yang pernah mengucapkan itu. Maka siapa saja yang ingin bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan Rabbul Ka'bah, bukan bersumpah dengan Ka'bah. Qal, lalu pendeta Yahudi ini berkata lagi, ya Muhammad, ni'mal qaum antum laula annakum taj'aluna lillahi nidda. Hai Muhammad, sebaik-baiknya kaum itu kamu, kalau bukan karena kalian mengambil tandingan selain Allah. Kata Rasulullah, subhanallah, apa itu? Kata Rasulullah, kata orang pendeta Yahudi ini, taquluna masya Allah wa syi'ta. Kalian mengucapkan masya Allah wa syi'ta, dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Qalat fa'amhala Rasulullah syai'an. Kemudian Rasulullah SAW pun diam sebentar. Lalu beliau bersabda, innahu qad qal, sungguh memang ada yang mengucapkan itu. Faman qala masya Allah falyaqul ma'aha thumma syi'ta. Maka siapa yang ingin mengucapkan masya Allah, hendaklah ia ucapkan thumma syi'ta, bukan wa, tapi pakai thumma. Ya. Syekh Albani berkata sanadnya perawi-perawinya thiqat, kecuali Al-Mas'udi ini namanya Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ia seorang perawi yang berubah hafalannya. Ia disebutkan oleh Al-Hafidh Burhanuddin Al-Halabi dalam kitabnya Al-Iqtibat biman rumiya bil ikhtilat. Sementara Al-Hakim berkata sanadnya ya sahih. Ya. Kata beliau ini aneh. Kenapa? Karena Al-Mas'udi ini disebutkan dalam kitab Ad-Du'afa bahwasanya ia termasuk orang-orang yang berubah hafalannya. Namun ia tidak sendirian. Ia dimutabaat oleh perawi lain. Yaitu diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalan Mis'ar dari Ma'bad bin Khalid. Ya, sama dengannya dan ini sanadnya sahih. Ya, disebutkan pula oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Ya, dalam bahwasanya An-Nasa'i mensahihkannya dalam Kitabul Iman wan Nudhur. Sehingga hadis ini ya sahih. Di sini akhi kita ambil faidah yang pertama, bahwa orang-orang Yahudi itu orang-orang yang faham, yang tahu, orang punya ilmu sebetulnya, Pak. Mereka faham syirik, tahu. Ya. Sampai-sampai mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, kalian tuh sebaik-baiknya kaum kalau bukan karena kalian berbuat syirik." Apa itu? Kalian mengatakan demi Ka'bah. Berarti ini orang Yahudi punya ilmu tidak? Punya ilmu, tahu ini syirik. Ya. Makanya orang-orang Yahudi itu punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmu, Pak. Sebaliknya orang Nasrani itu rajin beramal tapi tanpa ilmu. Maka kalau kita punya ilmu tapi kita tidak amalkan, kita berarti mirip orang Yahudi. Kalau kita rajin beramal tapi tanpa ilmu, berarti kita mirip siapa? Nasrani. Iya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwal Islam yang kedua, bahwa kebenaran kita terima dari siapapun yang mengucapkannya. Siapa saja yang mengucapkan kebenaran kita terima, walaupun itu orang Yahudi. Lihat, ini orang Yahudi datang kepada Nabi SAW menasihati. Ya. Tapi lihat bagaimana Rasulullah bersikap. Apakah hanya karena orang Yahudi yang menasihati kemudian Rasulullah SAW mencemooh, atau Rasulullah menolak, atau Rasulullah marah, atau Rasulullah tidak? Ya. Ketika Rasulullah tahu memang ternyata sebagian sahabat ada yang melakukannya, Rasulullah langsung larang mereka. Ya.
Maka kebenaran itu kita terima, Pak, dari siapapun yang mengucapkannya. Hatta itu orang Yahudi, walaupun setan yang ngomong, selama itu benar kita terima. Namun ingat, bedakan antara menerima kebenaran dengan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu kita bersimpuh sama seseorang untuk mengambil dan mendulang ilmunya, maka nggak boleh kepada sembarangan orang, Pak. Makanya Rasulullah membedakan juga, ya. Kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari siapa? Al-asagir. Siapa al-asagir? Ada dua penafsiran. Abdullah bin Mubarak mengatakan al-asagir itu ahlul bid'ah. Ya. Sedangkan Syekh Albani berpendapat al-asagir juga maknanya orang yang dangkal ilmunya, maka disebut dengan al-asagir. Ya, di zaman sekarang ya beginilah, Pak. Banyak asagir yang kemudian jadi dai selebritis, ngomongnya ngaco lagi, Pak. Katanya pemimpin boleh dari selain muslim. Ya. Ini jelas bertabrakan dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan ijma' para ulama. Udah gitu kiasnya sama pilot lagi. La ilaha illallah. Itulah keadaannya seperti ini, ya akhi, azakumullah wa yakum. Itulah asagir, ya akhi. Ya. Maka ya akhi, azakumullah wa yakum, menuntut ilmu tidak boleh kepada sembarangan orang. Menuntut ilmu itu kepada siapa? Kepada yang pertama orang yang lurus akidah dan manhajnya. Ya. Sebagaimana hadisnya sudah saya sebutkan tadi, di antara tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Al-asagir di antara maknanya adalah ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang pemikirannya, yang menyimpang akidahnya. Makanya Abdullah bin Umar berkata, dinaka innama huwa damuka wa lahmuka khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu jagalah. Ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang kita ambil ilmu itu yang apa? Yang mumpuni keilmuannya, dia memang menguasai di bidangnya. Ya. Kalau kita belajar fikih, ya kita ambil dari orang yang betul-betul menguasai dalam masalah fikih. Kalau kita belajar hadis, ya kita ambil dari orang-orang yang betul-betul menguasai masalah hadis. Kalau kita mau belajar akidah, kita duduk dari orang yang apa? Ya, menguasai masalah akidah. Maka kita berusaha. Makanya Imam Nawawi berkata apa? La yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh. Tidak layak bagi seorang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah betul-betul mumpuni keilmuannya. Dia menguasai dalam bidangnya tersebut, ya akhul Islam. Kalau antum mau berobat mata, jangan ke dokter umum, Pak. Tapi ke dokter apa? Spesialis mata. Kalau antum berobat telinga, jangan ke dokter mata, Pak. Tapi ke dokter siapa? Spesialis THT, ya kan? Masing-masing spesialisnya ada. Demikian pula asatidzah pun juga, ustadz pun spesialisnya beda-beda, Pak. Ustadz Anu dia punya spesialis sebutnya di bidang hadis misalnya. Yang satu lagi spesialisnya masalah fikih. Yang satu lagi spesialisnya masalah tafsir. Ya. Yang satu lagi spesialisnya dalam masalah sejarah. Maka kita lihat, ambil dari sisi yang kuat, dari yang ilmunya tuh dia kuat dalam masalah ini, kita ambil dari situnya. Iya. Nah ini akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Adapun menerima kebenaran, ya, menerima kebenaran, siapapun yang mengucapkan kebenaran selama kita tahu itu benar, terima. Ya, terima saja. Hari ini kita ambil faedah yang ketiga, akhi. Bahwa seorang muslim adalah orang yang pandai menerima nasihat, walaupun yang menasihati itu adalah dari musuhnya sendiri.
Yahudi itu musuh umat Islam tidak, Pak? Hah? Yahudi musuh umat Islam, iya. Orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW memusuhi Rasulullah tidak? Memusuhi. Bagaimana permusuhan mereka masyhur. Tapi ketika mereka datang ke Rasulullah dan mengatakan kalian berbuat syirik dan ini, Rasulullah terima. Ya, kalau memang ternyata ada kesalahan di kita, segera apa? Luruskan. Walaupun yang mengucapkan itu musuh sekalipun, kalau memang kritikannya benar dan kita yang salah, ya kita akui kesalahan kita gitu loh. Ya. Nah, ini akal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Karena seorang mukmin itu akhi, ya, bagi dia kebenaran segala-galanya. Ya. Bagi dia kebenaran lebih penting daripada ego. Karena kan kita terkadang lebih mempertahankan ego daripada menerima kebenaran. Karena merasa dirinya seorang ustadz, merasa dirinya seorang ajengan, merasa dirinya seorang kiai. Lalu ketika ada orang yang mengingatkan kesalahannya, egonya naik, Pak. Lalu kemudian ia tolak kebenaran tersebut. Iya. Ini tentu tidak layak bagi seorang. Karena kewajiban kita adalah tawadhu kepada kebenaran. Iya, bukan sombong kepada orang yang membawa kebenaran. Hadisnya juga menunjukkan akhi haramnya bersumpah dengan selain nama Allah. Dan bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah itu termasuk syirik. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh ia telah berbuat syirik. Ya, antum bersumpah demi gunung, demi bumi. Oh, antum bersumpah dengan, loh kan di Al-Quran Allah juga bersumpah dengan langit, dengan bumi. Ya kan? Kita katakan itu bagi Allah. Kalau Allah terserah. Mau bersumpah dengan apapun yang dari makhluknya itu terserah Allah. Adapun kita yang makhluknya tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadisnya juga menunjukkan ya akhwal Islam larangan untuk mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Dengan apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Kenapa Rasulullah melarang dengan pakai waw? Karena waw itu memberikan makna kesetaraan, seakan-akan kehendak Allah setara dengan kehendak Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini yang diingkari, yang tidak boleh. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis lain, ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masya Allah wa syi'ta." Dengan apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Aja'alta lillahi niddan?" Kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Qul masya Allah wahdah. Katakan dengan kehendak Allah saja. Kalaupun kita mau mengucapkan jangan pakai waw, tapi pakai thumma. Apa bedanya waw sama thumma, Pak? Kalau waw itu sudah kita sebutkan mempunyai ya kesan kesetaraan, sedangkan kalau thumma tidak. Iya. Maka hati-hati ya, akhi. Demikian pula semua lafaz yang berbau syirik jauhi. Ya. Contohnya kita menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, "Wah, kalau bukan karena pasar yang ramai gue enggak bakalan dapat, ya saya enggak bakalan dapat untung yang besar begini." Dia nisbatkan keuntungan besar kepada pasar yang ramai, padahal kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada dia karunia, dia tidak akan ramai begitu. Ini namanya menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ini termasuk syirik kecil ya akhi, azakumullah wa yakum. Iya, syarat syirik-syirik lafaz seperti ini. Terkadang kita berkata kepada seseorang, "Kuserahkan jiwa ragaku padamu." Iya. Ini juga syirik. Kenapa? Karena menyerahkan jiwa raga itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hati-hati ya mengucapkan kata-kata yang berbau syirik itu ya semaksimal mungkin untuk kita hindari. Jangan sampai kita mengucapkannya. Hadis selanjutnya, hadis yang
nomor 1167. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Affan qala haddatsana Hammad qala akhbarana Thabit dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi asyaddin nasi kana bala'an fid dunya min ahlil jannah. Akan didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki yang paling susah dan menderita hidupnya di dunia. Ini orang hidupnya paling menderita, paling susah di dunia. Ya. Fayaqul sbighuh sibghatan fil jannah. Fayasbaghunahu fiha sabghah. Kemudian Allah berfirman, celupkan ia dengan sekali celupan dalam surga. Kemudian ia pun dicelupkan padanya dengan sekali celupan dalam surga. Fayaqulullah azza wa jal. Kemudian Allah berfirman kepada orang ini orang yang paling susah hidupnya di dunia dan paling menderita. Apa kata Allah, ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qat aw syai'an takrahu? Hai anak Adam, setelah kamu merasakan nikmatnya surga, kamu masih merasakan penderitaan? Kamu masih menganggap adanya penderitaan pada dirimu? Lalu orang ini berkata, la wa izzatika, tidak demi kemuliaanmu ya Allah. Ma ra'aitu syai'an akrahu qat, aku tidak pernah melihat sesuatu yang aku tidak suka sedikit pun juga. Thumma yu'ta bi an'umin nas kana fid dunya min ahlin nar. Kemudian dibawa orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dan ia termasuk penduduk api neraka. Ini orang yang paling enak hidupnya di dunia. Lalu Allah berfirman, isbighuhu fiha sibghah. Celupkan ia ke dalam neraka jahanam sekali celupan. Kemudian dicelupkan, kemudian Allah berfirman, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Qurratu ainin qat? Pernahkah kamu melihat kenikmatan setelah kamu merasakan api neraka? Orang ini berkata, la wa izzatik, ma ra'aitu khairan qat wala qurrata ainin qat. Tidak demi kemuliaanmu ya Allah, tak pernah aku melihat kenikmatan sedikit pun juga. Kata Syekh Albani, sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan juga Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya, demikian pula Imam Ahmad mengeluarkan pula dari jalan Yazid bin Harun. Ia berkata, akhbarana Hamad bin Salamah. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Yang pertama, bolehnya bersumpah dengan menggunakan salah satu dari sifat Allah. Bolehnya bersumpah dengan menggunakan salah satu dari sifat Allah. Kenapa? Karena orang ini mengucapkan apa? La wa izzatika, tidak demi izzahmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah. Berarti kalau kita bersumpah dengan sifat Allah boleh. Kita mengatakan demi rahmat Allah, kita katakan demi ilmu Allah, kita katakan demi kemuliaan Allah. Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Karena itu termasuk sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan yang kedua ya akhi, bahwa kenikmatan surga sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan kenikmatan dunia, maka kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya. Demikian pula penderitaan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan api neraka. Lebih baik mana Pak? Menderita di dunia atau menderita di akhirat Pak? Lebih baik mana? Menderita di dunia atau menderita di akhirat? Ya jawaban yang benar enggak menderita dua-duanya gitu kan. Tapi enggak mungkin Pak. Kita harus siap menderita di dunia demi untuk tidak menderita di akhirat. Terkadang menderita itu enggak harus dengan penyakit, enggak.
Menderita itu kita menderita batin akibat daripada menahan hawa nafsu dan syahwat. Iya kan? Bisa saja kita berpegang kepada sunnah dicemooh, dituduh orang sesat, dituduh wahabi, dituduh macam-macam lah. Nggak apa-apa, sabar aja lah. Iya. Lebih baik kita sabar di dunia, Pak, daripada kita sabar di neraka. Kalau di neraka sabar udah nggak ada manfaatnya lagi. Allah berfirman, islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Rasakan panasnya api neraka ini. Kamu bersabar atau kamu tidak bersabar sama saja buat kamu. Sementara sabar di dunia masih ada manfaatnya nggak, Pak? Manfaat banget. Iya, Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Artinya sabar di dunia. Iya. Rasulullah juga bersabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Maksudnya sabar di dunia. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian, dan berjagalah di tapal batas, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Memang akhi, untuk sabar di dunia itu pahit, memang pahit. Tapi itu lebih baik daripada sabar di neraka kan gitu. Ya. Makanya kata Rasulullah, ya, akan didatangkan orang yang paling menderita hidupnya di dunia, tapi ia penduduk surga. Lalu kemudian disuruh masuk surga sebentar. Setelah itu Allah tanya, gimana? Ya, rasanya. Itu penderitaan dunia hilang semuanya, Pak. Terasa ringan semuanya. Lalu didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi ia di neraka. Kemudian ia dicelupkan ke neraka. Lalu Allah berfirman, bagaimana? Ya, kamu melihat kebaikan tidak di sana? Ternyata tidak ada. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, setiap kita tentu berpikir ya, untuk kemana kita akan melangkahkan kaki kita di dunia ini, apakah ke surga atau ke neraka. Hadis 1168. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Imam Ahmad. Semuanya dari jalan Ja'far bin Abdullah bin Al-Hakim dari Tamim bin Muhammad dari Abdurrahman bin Shibal secara marfu'. Ya, naha an nuqratil ghurab waftirashis sabu' wa an yuwattina ar-rajulul makana fil masjid kama yuwattinul ba'ir. Rasulullah SAW melarang dari salat seperti burung gagak yang mematuk. Ya, saking cepatnya matuk begini, Pak. Niknuk niknuk, enggak ada tumakninahnya gitu. Waftirashis sabu', dan Rasulullah SAW melarang seseorang itu ya duduk seperti halnya binatang buas. Binatang buas kalau duduk gimana, Pak? Begini. Jadi kalau kita sujud pun nggak boleh seperti itu. Ya, dengan cara siku kita tempelkan di tanah kayak anjing begini, Pak. Ini haram hukumnya. Dan juga Rasulullah melarang seseorang ya punya kandang di masjid seperti halnya unta yang punya kandang. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ia menempati tempat itu aja, nggak mau pindah. Dia pergi ke masjid, pokoknya ini tempat saya. Udah di booking, nggak boleh tempat yang lain. Ya. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW, nggak boleh seperti itu ya. Al-Islam azakumullah wa iyyakum. Al-Hakim berkata hadis ini sahih sanadnya. Namun kata Syekh Albani tidak benar. Ya.
Karena di dalam sanadnya ada Tamim bin Muhammad ini, kata Imam Bukhari fihi nadhar. Dan Al-Uqaili dan Ad-Dulabi juga menganggapnya seorang perawi yang lemah. Demikian pula Ibnul Jarud. Iya. Akan tetapi hadis ini mempunyai kuat dengan adanya syawahid, yaitu dengan lafaz naha an nuqratil ghurab wa an furshatis sabu wa an yuwattina ar-rajul maqamahu fi shalah kama yuwattinul ba'ir. Hampir sama dengan yang tadi dikeluarkan Imam Ahmad dan Al-Baghawi dari jalan Uthman dari jalan Uthman Al-Bitti dari Abdul Hamid bin Salamah dari ayahnya secara marfu. Dan perawi-perawinya thiqat selain Abdul Hamid ini, dia seorang perawi yang majhul, sehingga dengan dua jalan tadi hadis ini naik menjadi hasan li ghairihi. Wallahu alam. Hadis ini menunjukkan akhi yang pertama, perintah untuk tumakninah dalam sholat dan larangan sholat seperti burung gagak yang mematuk cepat. Iya, jangan. Kemarin saya waktu sholat di mana tuh Pak, di rest area di tol sini nih Jagorawi ya. Saya ngeliat orang, ya Allah sholatnya kok gini benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Ya, nggak ada tumakninah sama sekali. Makanya aneh kan kalau di Indonesia ini ada sholat tarawih tercepat di dunia. Pernah dengar nggak Pak? Iya, sholat tarawih tercepat di dunia, 21 rakaat dalam berapa menit? 5 menit ya? Ajib, 5 menit 21 rakaat, gila nggak? Dan anehnya mereka bawa dalil lagi. Kan Allah berfirman fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang namanya lomba-lomba kan kalau lomba lari cepat-cepatan. Ini tafsiran siapa coba Pak? Allah Ustaz. Justru Nabi SAW ketika mensifati sholatnya orang munafik, ya seperti itu. Tilka sholatul munafik, itu sifatnya orang munafik, sholatnya orang munafik. Apa itu? Dia sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholat sehingga ketika mendekati akhirnya naqratal ghurab, dia pun sholat seperti mematuk, ya seperti gagak yang mematuk, saking cepatnya seperti itu. Ya, kenapa sih Pak mereka itu kalau sholat cepat banget Pak? Jawabnya sebetulnya karena mereka malas. Sebab kalau mereka merasakan kelezatan sholat, mereka tidak akan begitu sholatnya Pak. Yang mereka inginkan adalah bagaimana segera selesai, yang penting cepat selesai dah, ya. Nah, yang seperti inilah ya akal Islam. Hadis ini juga menunjukkan larangan menyerupai hewan. Larangan menyerupai apa? Hewan. Nabi SAW melarang seseorang itu iftirash seperti binatang buas. Kalau sujud itu, ya kita hamparkan ini di tanah begini seperti anjing jadinya, maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Dan tentu ya karakter-karakter hewan yang lain pun kita nggak boleh ikuti Pak. Iya, hewan, kalau hewan biasanya ya tahu sendiri, rimba lah ya, senang berantem, itu hewan tuh. Maka orang yang senang berantem ya sifat hewan itu. Yang namanya hewan taunya makan, minum, kawin, ya. Maka orang yang hanya sebatas mikirnya makan, minum, kawin, gak mikir tentang bagaimana beribadah, berakhlak, sopan santun, ya kayak hewan juga sama. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.